Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada hari ini kita akan kembali membicarakan 7 ikhtiar kita ya di dalam dapat membesarkan dan merawat durian sehingga cepat berbakti, sahabat tani. Coba kita lihat cabang produksi daripada musangking kita ini, Masya Allah. Kita mulai, sahabat tani. Ada 7 ikhtiar kita supaya dapat membuat pohon durian kita cepat besar dan cepat berbakti, sahabat tani. Pertama adalah memilih bibit durian dari bibit okulasi ya. Bibit okulasi yang dari interest sambungan pucuk atau sambungan sisip atau sambungan susu, durian dari indukan yang sudah pernah berbuah ya. Kedua, menanamnya dengan sistem busut. Ketiga, cukup air. Keempat, cukup pupuk. Kelima, mempruning secara berkala. Keenam, memperhatikan pH tanah kita, kanopi kita selalu dalam keadaan netral ya, antara 6 sampai 7 digit. Sedangkan ikhtiar ketujuh adalah usaha preventif kita di dalam menjaga pohon kita agar terhindar dari hama dan patogen jahat ya. Pertama, sahabat tani, kita harus memastikan bahwa pohon bibit kita berasal dari okulasi ya atau sambung pucuk ya. Apakah itu sambung sisip? Nah, seperti ini kan sambung pucuk ini. Sambung pucuk yang berasal dari interest indukan yang sudah berbuah ya. Nah, itu syaratnya pertama. Jadi kita bisa pastikan ya bahwa itu bibit berasal dari okulasi, dari interest indukan yang sudah berbuah. Kita pastikan ya. Kalau kita beli di tempat kita ini, kita bisa bertanya dan diberikan videonya serta bisa memilih percabangan yang sudah bagus ya. Kita usahakan memilih bibit durian okulasi yang sudah tinggi 1,5 meter up ya sampai 2 meter. Itu yang paling bagus, sahabat tani, antara 1,5 sampai 2 meter. Kalau bisa yang 2 meter ya. Kita bisa pilih bibit ini supaya cepat berbakti, sahabat tani. Kedua, menanamnya dengan sistem busut. Nah, seperti ini, sahabat tani. Kita ini kan tanam dengan sistem busut. Memang tidak ada kelihatan gundukan-gundukan ya, tetapi ini tanah hanya 300 meter ya, 15 kali 20 ya. 15 kali 20 ini kita uruk dengan 22 dam ya, yang besar itu. Kalau tidak salah sampai berapa ini, satu dam itu ukurannya 6 kubik ya. Jadi hampir 130 kubik ini kita uruk tanah ini sehingga tingginya 60 cm ya. Jadi sepanjang atau setinggi lebih daripada bonggol durian dongkelan itu, sahabat tani. Bonggol durian dongkelan itu kan cuma 45 cm ya. Sehingga kita uruk ini sekitar 60 cm. Jadi uruk dan gundukan atau busut itu sama saja, sahabat tani. Jadi kita uruk tanah baru kita tanam ya. Karena akar lateral pohon durian kita ini hanya bergerak di sekitar 40 sampai 50 cm di bawah tanah. Bahkan 90% akarnya di atas ya. Itulah kita harus mengetahui anatomi daripada pohon durian. Jadi kedua, dengan cara menanam secara busut atau urukan atau gundukannya.
Karena kalau kita pakai gundukan saudara tani, misalnya tanah kita luas, nanti gundukan itu lama-lama setahun 2 tahun kita tambah lagi lebarnya, tambah lagi lebarnya. Jadi dengan pohon yang satu dengan pohon yang lain akan lama-lama ketemu dia, 4-5 tahun ketemu. Lebih baik kita uruk sama sekali semuanya. Kalau memang tanah kita terbatas, misalnya 300 meter seperti ini, kita uruk semuanya sekali-kali seperti ini. Jadi 60 cm tingginya. Daripada kita buat gundukan 1 truk, selang 7 meter, gundukan 1 truk, lama-lama kan setiap tahun itu harus kita lebarkan gundukan itu. Lama-lama dia ketemu. Lebih baik kalau ada dana, kita seperti ini langsung ya. Langsung kita uruk semuanya. Setinggi 60 cm. Nah, sama juga halnya dengan gundukan jadinya. Seperti itu Pak Tani. Jadi untuk mendapatkan pohon durian yang cepat berbakti, tadi pastikan dengan bibit okulasi yang dari enteras yang sudah berbuah, 2 tanam secara uruk atau secara busut, 3 cukup pupuk sahabat tani. Jadi cukup pupuk ini kita sesuaikan dengan besarnya tanaman pohon kita sahabat tani. Kalau masih vegetatif umur 1 tahun ya, seperti ini, kita berikan 200 gram ya pupuk seimbang NPK PNK 16 dan Karate Boroni 200 gram. Serta pada musim kemarau kita tambah dengan percepat dengan urea sahabat tani 200 gram. Kalau usia di atas 2 tahun, maka tambah lagi dosisnya 300 gram urea dan 300 gram NPK Tani serta Karate Boroni. Jadi itu sahabat tani yang ketiga. Cukup pupuk ya. Keempat, usaha kita adalah cukup air. Jadi pada musim kemarau kita usahakan bagian kanopi kita ini, batasnya adalah daun kita ini ya, di luar daun ini, kanopinya harus cukup dengan air. Kalau umur 1 tahun ini 200 liter ya per 2 hari sekali atau 3 hari sekali pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan kita sesuaikan dengan intensitas hujan. Kalau hujannya deras, kita harus jaga areal kita punya kanopi ini supaya juga tidak terendam. Karena bahaya sahabat tani. Kalau terendam sampai 1 hari, maka pohon kita akan berbahaya untuk busuk akar. Jadi jangan sampai biarkan dia terendam. Ya, pada musim hujan harus dijaga. Karena kita sudah punya pengalaman, ada 1-2 yang pohon kita yang mati karena terendam. Petani, makanya kita bentuk piringan kita ini supaya terbuka ya kalau pada musim hujan, supaya hujan yang turun mengalir ya, mengalir keluar gitu. Nah, sedangkan usaha yang ke-5 saudara tani, kita secara berkala ya, nah, mempruning. Nah, seperti ini. Ini umur 1 tahun 2 bulan sudah kita pruning kemarin, tapi pruning itu jangan lebih dari 20% panjang cabang ya. Misalnya cabang kita 1 meter ya ini. Nah, kita potong hanya 20 cm ya. Itu jangan lebih dari 20 cm karena akan bisa stres ya kalau kurang daunnya. Jadi kita tambah ruang pruning ini sesuai dengan penambahan panjang daripada batang produksi kita. Jadi kita pruning sekali 6 bulan atau sekali 8 bulan, 4 atau ke 5 kali turbus ya. Di sana tambah panjang, di sini juga kita berikan panjang lagi ruangnya gitu. Jadi seperti itu sahabat petani aturan daripada pruning itu. Secara berkala 3-4 kali turbus kita pruning. Karena setiap turbus itu rotasinya atau siklusnya sekitar 2 bulan sekali. Jadi sekitar 6 atau 8 bulan sekali kita pruning. Sedangkan tunas-tunas air yang muncul seperti ini, secara berkala kita lihat sekali sebulan atau sekali 2 bulan kita buang ya tunas-tunas air. Nah, sedangkan usaha yang ke-6 adalah selalu mengecek ya, apalagi di musim hujan, tingkat pH kita ya, pH tanah kita. Terutama di bagian kanopi ini harus tetap netral ya, di antara digit 6 sampai 7. Sebab kalau kita biarkan di bawah 6 berarti pH masam dan itu ada pada masa generatif, maka akan sulit berbuah sahabat tani. Oleh sebab itu kita jaga tingkat
pH tanah kita selalu netral antara 6 dan 7 skala pH ya. Sedangkan yang ketujuh atau yang terakhir sobat tani, secara preventif kita menjaga daun dan akar kita dari ancaman hama ya sobat tani. Hama terhadap daun kita spray sekali 10 hari atau sekali 2 minggu dalam musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan sekali seminggu ya kalau musim hujan. Terutama kalau musim hujan itu memakai fungisida ya yang lebih sering, karena tingkat kelembapan akan mendatangkan banyak hama kalau musim hujan sobat tani. Itu sebabnya diantaranya tadi itu adalah berdekatan antara fungsi pruning daripada penyepraian sobat tani. Fungsi di antara pruning itu adalah seperti tadi untuk menjaga tidak terlalu lembabnya areal kanopi kita ini sehingga ruang terbuka dan udara serta matahari bebas masuk ya. Seperti itu. Jadi usaha untuk menjaga daun kita dari hama dengan cara menyeprai secara berkala seminggu atau 2 minggu sekali dengan fungisida dan insektisida, serta menjaga daerah perakaran kita dari ancaman patogen-patogen jahat seperti patogen Phytophthora, hawar daun, dan busuk akar. Hal yang paling tidak ada larangan sobat tani ya untuk menjaga daerah perakaran kita dari ancaman patogen jahat, kita bisa memakai mycorrhiza sobat tani. Karena mycorrhiza ini mempunyai bakteri baik ya, organisme baik yang dapat mempertahankan akar kita dari serangan patogen-patogen jahat seperti Phytophthora, hawar daun, dan busuk akar. Karena mycorrhiza itu mengandung bakteri ya, bakteri pelarut fosfat, dan juga mengandung bakteri yang namanya chitin ya, yang dapat mempertahankan areal kanopi kita dari serangan-serangan patogen jahat. Oleh karena itu sobat tani, itulah usaha yang perlu kita ikhtiarkan untuk cepat membawa durian kita ke masa berbakti atau masa pembuahan sobat tani. Jadi ada 7 ikhtiar. 1, memastikan bahwa bibit yang kita tanam adalah bibit okulasi yang berasal dari entres indukan yang unggul yang sudah berbuah. 2, menanamnya dengan sistem busut. 3, cukup air. 4, cukup pupuk. 5, secara berkala mengadakan pruning. 6, selalu menjaga tingkat pH tanah kita di antara 6 dan 7 netral. Sedangkan yang 7, secara preventif kita menjaga pohon kita dari hama dan patogen-patogen jahat. Inilah kiranya sahabat tani sedikit yang dapat kami sampaikan. Selamat mencoba. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.